Kalau Ya. saya kisah pembaptisan Romo di Injil Matius menyatakan bahwa Yesus dari Galilea ke Sungai Yordan. Terus pada saat dibaptis, Yesus dinyatakan di hadapan umum sebagai putra Allah. Yang ketiga, mereka yang hadir di Sungai Yordan pada waktu itu dapat menyaksikan terbukanya langit serta mendengar suara surgawi yang justru ditujukan kepada mereka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari saya itu, dari Injil Matius. Oke. Teman-teman apakah bisa melihat ini ya, screen ini Injil Matius? Bisa melihat Yesus dibaptis? Bisa, Romo. Oke. Yesus dibaptis Yohanes ya. Jadi oke ya, jadi pokok pertama itu cantik dan diinginkan membuat sosok Faraday Layosi cocok untuk memerankan karakter antagonis atau gadis judes di setiap kesempatan beraktingnya. Suster Avila. Oke. Ya. Oke ya, jadi Yesus datang ke Galilea ya untuk dibaptis. Lalu Yohanes mencegah, ini penting ya. Yohanes mencegah ya. Dia mengatakan akulah yang perlu dibaptis dan engkau yang datang padaku gitu ya. Oke, Yohanes mencegah penting ya. Lalu jawab Yesus itu ya, biarlah hal itu terjadi untuk mengenapkan kehendak Allah. Lalu sudah dibaptis, Yesus keluar, lalu langit terbuka, ya melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara di surga itu ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, itu Matius ya. Kemudian Markus. Yang Markus bagaimana? Pokok-pokoknya ini Yesus dibaptis di sini ada. Ya, bagian tengah ini ya. Oke. Dari saya Romo, kalau Ya, Markus silakan, itu menceritakan pembaptisan Yesus itu lebih singkat lagi. Karena yang di sana hanya tertulis bagaimana Yesus setelah keluar dari air, ya melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Hanya sampai di situ. Oke, baik ya. Jadi jadi di sini memang paling singkat ya Markus, karena ini yang kitab Injil yang ditulis paling kuno ya. Paling kuno, maka memang hanya singkat. Di situ keluar dari air lalu langit terkoyak ya. Di sini terkoyak. Tadi kan langit terbuka ya di Matius ya. Ini langit terkoyak. Kemudian roh seperti burung merpati sama. Suaranya dari surga sama atau beda? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kalau tadi yang Yohan beda ya. Inilah anakku yang kukasihi. Katakan inilah, sedangkan Oke. Ini engkaulah ya. Oke, berbeda ya. beda, Romo. Oke, baik. Sekarang yang Lukas bagaimana? Lebih singkat lagi, Romo. Lukas lebih singkat lagi. 2 ayat, Romo, sama 2 ayat. Hanya 2 ayat ya. Oke. Jadi hanya 2 ayat. Di situ tetapi kekasannya apa di sini Lukas? Kalau Lukas itu Romo tidak menjelaskan, yang pertama itu kan tidak menjelaskan Yesus datang dari mana, jadi langsung gitu ya Romo. Oke, langsung ya. Ya. Tidak menyebut Yohanes sebagai pembaptis Yesus. Oke, juga tidak menyebut Yohanes Baptis. Oke, betul. Lalu apa lagi? Yesus dibaptis dan berdoa. Nah, oke ya, ada Yesus berdoa ya. Oke. Lalu yang terbukalah langit ya. Jadi di sini
Roh Kudus berumur-pati sama, lalu suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, padamu aku berkenan. Ini sama dengan yang Injil Markus ya. Oke, baik. Tetapi ada Markus dan kekasan Lukas. Lukas di sini, kalimat pertama justru yang penting. Ketika seluruh orang banyak dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, itu artinya apa? Yesus dibaptisnya kemudian, atau di tengah-tengah, atau pada awal? Setelah orang-orang dibaptis. Setelah orang dibaptis, baru Yesus dibaptis. Matius dan Markus ada enggak? Tidak ada, Romo. Tidak ada ya. Oke, ini kekasan Lukas di situ ya. Oke, sekarang yang Yohanes. Yohanes ada di dalam bab berapa? Bab 1 ayat 32 sampai 34, Romo. Bab 1 ayat 20 sampai 34. Oke. Bab 1 ayat 30 sampai 34 ya. Oke, betul ya. Tapi di sini apakah ada pembaptisannya? Tidak, Romo. Tidak ya, tetapi lebih Seperti cerita Tidak, ulang. Romo. cerita ya, merupakan kesaksian Yohanes tentang Yesus, dan memang kesaksiannya ketika Yesus dibaptis. Oke, jadi di sini Yohanes berbeda sendiri karena di sini Yohanes dia hanya bersaksi saja ya. Ayat 31 itu ya. Aku mula-mula juga tidak mengenal dia. Untuk itulah aku datang membaptis dengan air ya. Lalu memberi kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Oke. Aku tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau melihat roh itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan baptis dengan Roh Kudus. Dan setelah melihatnya dan beri kesaksian, ya inilah anak Allah ya. Jadi tadi ya kalimat yang panjang tadi menjadi hanya disingkat, ya inilah anak Allah. Oke ya. Oke, Yohanes paling berbeda sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat keseluruhannya. Ya. Jadi kita bandingkan sekarang kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kekasan dari Matius, kita bandingkan keempatnya ya. Jadi kekasan dari Matius itu Yohanes mencegahnya, ya. Tetapi lalu jawab Yesus, biar supaya terjadi untuk mengenapkan kehendak Allah, ya. Langit terbuka, Roh Kudus turun, ya. Pernyataannya adalah inilah anakku yang kasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, sekarang coba lihat Anda membawa ada kitab suci ya, kitab suci yang benar ya, kitab suci yang benar, bukan yang elektronik ya. Kalau di elektronik nggak ada. Sekarang tapi kitab suci yang cetak, coba kita lihat sabda Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu ada catatan kakinya ya. Coba dilihat. Catatan kaki, bisa melihat di situ? Bisa menemukan catatan kakinya? Matius bab 3 ayat 17. Itu catatan kakinya merujuk pada kitab apa? Kejadian 22 ayat 2. Oke, lalu apa lagi? Mazmur 2 ayat 7. Yesaya 42 ayat 1. Oke. Matius 12 dan Lukas 9. Oke, baik. Ya, jadi yang Perjanjian Lama itu menunjuk pada kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan kitab Nabi Yesaya. Ya, oke. Teman-teman sudah bisa menemukan? Teman-teman yang lain? Sudah, Romo. Sudah ya. Sudah, Romo. Jadi
selalu dalam kitab suci cetak itu ada catatan kaki ya. Untuk ayat-ayat yang penting itu ada catatan kakinya. Nah, di sini Matius bab 3 ayat 17 itu catatan kakinya, saya tulis juga di sini, kejadian, dari Mazmur, dan dari Yesaya. Nah, coba sekarang 3 orang mencari kejadian, Mazmur, dan Yesaya. Suster Mathildis kejadian, Suster Rensi Mazmur, Suster Nurbertin Yesaya. Oke? Kita lihat satu persatu apa yang dikatakan oleh kitab Kejadian, oleh kitab Mazmur, dan oleh kitab Nabi Yesaya. Oke, silahkan kitab Kejadian dibaca. Juga maaf, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, jadi di sini Abraham diminta untuk mengorbankan anak yang kukasihi, anakmu yang kukasihi, anak tunggal Ishak, untuk dikorbankan di gunung ya. Oke. Jadi Yesus di sini dikaitkan dengan pengorbanan Ishak ya, Ishak. Mengapa? Karena nanti Yesus juga dikatakan anak yang kukasihi, dia juga anak tunggal ya. Anak tunggal Allah. Kemudian dia juga dikorbankan ya. Kalau Ishak lalu diganti oleh bukan lagi Ishak yang dikorbankan, tetapi diganti dengan apa? Dengan Yesus. Nah, Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi diganti dengan Seekor domba. Seekor domba, bukan lembu ya. Domba, diganti dengan domba. Nah, ini penting. Nah, Yesus juga nanti dikorbankan, dia sendiri dikorbankan sebagai anak domba Allah ya, sebagai anak domba juga. Jadi bukan tidak lagi diganti, tapi Yesus yang dikorbankan dan dia menjadi anak domba dari Allah sendiri. Oke, itu kaitannya ya. Jadi kata-kata kutipan inilah anakku yang kukasihi itu disebut di dalam kitab Kejadian, kisah Abraham dan Ishak ya. Oke, sekarang Mazmur bab 2 ayat 7, Suster Rensia. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Oke, jadi juga mengatakan tentang anakku engkau telah kuperanakan hari ini ya. Jadi ini juga menyebut bahwa Allah menyebut anak ya. Nah, oke, itu dari Mazmur, dari kitab Nabi Yesaya, Suster Nurbertin. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, persis ya. Ini mirip sekali. Engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan, ya. Roh aku taruh ke atasnya dan akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini persis inti dari pembaptisan, ya. Dengan demikian, maka pembaptisan Yesus itu oleh penginjil, baik Matius, Markus maupun Lukas, itu kalau kita cek nanti semua di ayat ini, kata-kata dari surga ini selalu mengacu pada kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan kitab Nabi Yesaya. Jadi artinya bahwa memang para penginjil ini, mereka bertiga itu memang sepakat untuk menyatakan kepada pembaca, kepada murid-murid mereka, ya, jemaat pada waktu itu, bahwa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis
itu menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan kitab Nabi Yesaya. Ya, jadi kaitannya demikian ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengapa kok Perjanjian Lama tetap penting menjadi kitab suci kita, karena memang peristiwa Yesus tidak pernah bisa dipisahkan dari kisah Perjanjian Lama. Ya. Nah, ini buktinya ini. Nah, peristiwa baptisan Yesus pun itu juga sudah mengacu pada beberapa kitab Perjanjian Lama, khususnya Kejadian, Mazmur, dan Yesaya. Nah, jadi dari kitab Nabi Yesaya itu kan hamba Yahweh, berarti bahwa Yesus adalah hamba Yahweh. Yesus memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang kidung hamba Yahweh. Ya, jadi ada 4 kidung hamba Yahweh itu yang menceritakan tentang ini ya, anak yang kukasihi, kepadanya berkenan, Roh Kudus turun di atasnya, menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Lalu nanti juga kitab kidung hamba Yahweh itu juga yang lain juga bercerita mengenai bahwa hamba Yahweh akan menderita, lalu akan dibunuh, tetapi akan bangkit. Nah, itu sudah ada dalam kitab Yesaya, kidung hamba Yahweh. Nah, para penginjil menunjukkan kepada kita, kepada pembaca, kepada para murid, pada umat pada waktu itu, dan juga kita semuanya bahwa Yesus yang dibaptis itu memenuhi apa yang sudah dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Oke, baik-baik ya. Itu penting ya. Nah, sekarang kalau kita membandingkan antara Matius dengan Markus, ya Markus itu kan tadi paling singkat ya, Markus singkat. Kalau Matius langit terbuka, Markus langit terkoyak, roh seperti burung merpati, oke sama. Suara dari surga atau dari langit, ya itu engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Ya, jadi kalau Matius itu suara Allah kepada siapa ini? Kepada Yohanes atau semua orang? Semua orang. Semua orang ya. Oke, kalau yang Markus kepada Yesus sendiri. Kepada Yesus sendiri. Oke. Nah, sekarang yang Lukas kita lihat, yang Lukas itu juga kepada Yesus, dan itu kan Yesus yang berdoa toh, maka lalu Allah berbicara kepada dia, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Oke. Hanya kekasan Lukas itu tadi ya, seluruh orang banyak dibaptis lebih dahulu, baru kemudian Yesus dibaptis kemudian. Nah, cara menceritakan Matius, Markus, Lukas yang berbeda-beda itu ada maksud tertentu, ya. Matius tadi kekasannya Yohanes mencegah, Lukas kekasannya Yesus dibaptis paling akhir, kemudian itu kan tambahan dari Matius dan Lukas. Yang asli adalah yang mana? Yang tulisan pertama yang paling kuno? Markus. Oke ya, Markus yang paling kuno. Maka Matius kemudian ditulis, Matius menggunakan perikop yang ditulis oleh Markus, lalu ditambahkan oleh Matius, menambahkan apa? Yohanes mencegah. Lalu Yesus menjawab, biarlah kehendak Allah terjadi. Sedangkan Lukas tambahannya, Yesus dibaptis kemudian. Oke, nah sekarang kita harus melihat ya. Kalau Yohanes kan berbeda sendiri, nanti kita lihat nanti. Bahwa Matius menambahkan Yohanes mencegah dan Yesus menjawab biarlah terjadi supaya untuk mengenapkan kehendak Allah. Dan Lukas juga menambahkan Yesus dibaptis paling kemudian, pasti ada maksud ya. Mereka punya maksud mengapa kok mereka menambahkan ataupun merumuskan kisah pembaptisan Yesus dengan agak berbeda dari Markus, lalu punya tujuan tertentu. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini, lalu bahwa Matius mempunyai tujuan tertentu ketika menceritakan Yesus dibaptis. Kira-kira apa? Yohanes mencegah. Mengapa kok Matius menambahkan Yohanes mencegah? Alasannya apa? Juga yang Lukas, mengapa kok dia menuliskan Yesus dibaptisnya paling akhir? Padahal di Markus
Kita tidak tahu, ya tidak ada keterangan itu. Berarti Lukas punya maksud tertentu untuk mengatakan demikian. Apa kira-kira maksud itu, ya? Apa maksud Matius? Apa maksud Lukas? Ada yang Saya belum bisa? menjawab. Silahkan, Rengga. Apakah itu maksud dari Matius dan Lukas itu ini loh, ingin menunjukkan kesetiakawanan Yesus mau dibaptis dengan air seperti manusia. Oke. Yesus mau menunjukkan kesetiakawanan, ya, solidaritas dengan manusia, mau dibaptis. Oke. Unsur itu betul. Oke. Nah, itu tapi yang itu sebetulnya sudah ada di Markus pun sudah ada maksud demikian, ya. Tetapi yang menjawab pertanyaan mengapa Yohanes mencegah itu apa, ya? Oke, ya, jawaban Rengga betul. Jadi Yesus dibaptis itu maksudnya adalah untuk solidar, ya, setia kawan dengan manusia yang berdosa. Oke. Tapi yang maksud Matius Yohanes mencegah apa? Ada yang kira-kira bisa mencoba lagi? Silakan. Saya mencoba, Romo. Saya mencoba, Romo. Oke, siapa ini, Boni? Saya, Romo. Benediktus. Oke, Benedikt. Ya, silakan. Mungkin saat Yohanes mencegah Yesus itu, Yohanes merasa tidak layak ya Romo membaptis Yesus. Kan Yesus sebagai Tuhan, anak Allah itu, dan Yohanes merasa tidak layak karena ia seorang manusia, masa membaptis Tuhan begitu. Oke. Ya. Oke, betul ya. Jadi karena di sini Yohanes merasa tidak layak. Nah, itu betul. Tetapi yang merasa Yohanes tidak layak itu sebetulnya bukan Yohanes, tetapi di sini adalah Matius. Maksud Matius mau menceritakan. Nah, kira-kira lalu di balik itu berarti Matius mau mengatakan apa? Saya coba, Romo. Ya, Suster. Ya, dari sumbernya Markus ya, Injil kuno itu ada 3, Yohanes, Matius, dan Lukas itu. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda, memang bersumber dari Markus, ada yang menambahi, ada yang sama, begitu. Yeah. Ini menunjukkan karakter dan refleksi para si penulis Injil. Contohnya Matius, mengapa dia menambahkan, dia mencegah, itu menunjukkan sebuah nilai di mana dia memiliki kerendahan hati sehingga dia mampu menuliskan melalui terang Roh Kudus, dia menuliskan, maka dia mencegah Yesus. Itu tadi kurang lebih sama yang dikatakan oleh Benediktus, ada sebuah kerendahan hati. Dia menganggap bahwa dia tidak layak membaptis Yesus. Begitu, Romo. Jadi dari cara pandang mereka masing-masing, refleksi mereka masing-masing, begitu. Terima kasih, Romo. Oke, baik, terima kasih. Jadi cara refleksi yang berbeda-beda, lalu hasilnya berbeda. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan supaya menjadi lebih jelas? Nah, sekarang coba kita lihat cara pandang. Jadi bukan yang tertulis, tetapi lebih-lebih kira-kira di balik yang tertulis itu apa yang mau dikatakan oleh Matius. Itu nanti sebetulnya mengungkapkan apa yang sebetulnya menjadi gambaran yang menjadi situasi umatnya Matius pada waktu itu, ataupun jemaat perdana pada umumnya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan alasan, argumentasi, silahkan. Saya tambahin, Romo. Menurut saya, ya. Mungkin karena Yesus mempunyai suatu gelar gitu, Romo. Yesus karena Yesus punya gelar. Oke. Lalu membuat Yohanes itu seperti apa? Seperti lebih menghormati Yesus, Romo. Oke, baik. Untuk menghormati Yesus ya. Oke, baik. Nah, oke. Ini yang sekarang coba ya, ini yang tidak mudah. Di balik itu, di balik Matius menuliskan Yohanes mencegah,
tentu memang untuk mengatakan bahwa Yohanes rendah hati, ya. Maka sebetulnya harusnya dia yang dibaptis oleh Yesus, begitu ya. Oke, tetapi faktanya sendiri kan pada waktu itu apakah percakapan itu terjadi? Faktanya yang lebih asli kan yang Markus, itu nggak ada. Yohanes mencegah itu nggak ada. Itu tambahnya Matius saja. Ya, jadi faktanya belum tentu itu terjadi. Faktanya yang pokok Yesus dibaptis oleh Yohanes Baptis, itu fakta, itu historis karena ada kesaksian dari sejarawan Flavius, ya. Oke, tetapi bahwa Yohanes mencegah itu belum tentu ada, itu versinya Matius saja. Nah, mengapa kok Matius susah-susah menambahkan versinya bahwa Yohanes mencegah Yesus dibaptis? Karena bagi umat jemaat perdana pada waktu itu, murid-muridnya Yesus itu sebetulnya tidak terima ataupun bingung. Ini Yesus kok mau-maunya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Padahal antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, siapa yang lebih besar? Yohanes atau Yesus? Yesus, ya. Yesus tentu lebih besar daripada Yohanes. Maka murid-muridnya Yesus itu nggak terima. Bingung lah ya. Ini Yesus lebih besar daripada Yohanes, kok mau-maunya dia dibaptis oleh Yohanes yang lebih kecil daripada dia. Ya. Jadi peristiwa baptis itu bagi murid-murid Yesus itu nggak masuk akal, itu membingungkan, itu kok bisa terjadi. Tetapi faktanya ya memang terjadi. Maka ya tidak boleh lalu itu tidak diceritakan. Ya tetap harus diceritakan. Tetapi untuk menambah nilai, justru dengan cerita lalu mereka mau menambahkan nilai pada diri Yesus, lalu Matius punya cara untuk menuliskan, menambahkan Yohanes mencegah. Nah, dengan begitu, kalau Yohanes mencegah Yesus untuk dibaptis, nah berarti meskipun Yesus dibaptis oleh Yohanes, tetapi ternyata Yesus lebih besar daripada Yohanes, karena Yohanes sendiri mengatakan mencegah, akulah yang harus kamu baptis, ya. Tapi Yesus menjawab, biarlah itu terjadi untuk mengenapkan kehendak Allah. Nah, di sini Matius punya cara untuk menceritakan ini, menunjukkan kepada umatnya, kepada pembaca, kepada jemaat bahwa Yesus tetap lebih besar daripada Yohanes meskipun dia dibaptis oleh Yohanes, sekaligus dengan dibaptis itu Yesus mau mengenapkan kehendak Allah. Coba dicek ketika Yesus mengatakan untuk mengenapkan kehendak Allah itu ada catatan kakinya enggak ya? Yang Matius. Jadi ayat 15, ada catatan kakinya enggak? Enggak ada ya? Oke, tidak ada catatan kaki. Berarti itu murni tulisan dari Matius. Ya, itu murni tulisan Matius. Nah, tetapi Matius mau menunjukkan bahwa ini Yesus mau mengenapkan kehendak Allah dan Yesus lebih besar daripada Yohanes. Ya, meskipun dia dibaptis. Oke. Sehingga ada alasan untuk tetap mempertahankan bahwa Yesus tetap lebih besar daripada Yohanes, sehingga Yohanes dikisahkan merendahkan diri di hadapan Yesus. Oke, nah lalu jelas ya. Sekarang yang Romo, Lukas. saya mau bertanya, Romo. Oke, Suster. Ya. Iya. Saya masih agak bingung mengenai tadi pertanyaan Romo itu, apa dibalik itu, begitu ya. Apakah mungkin si Matius, Lukas, Yohanes, mereka bisa menuliskan pandangan-pandangan mereka itu ketika mereka membaca catatan kaki atau bagaimana? Mereka bisa mengandaikan seperti Matius bisa menambahkan dialog, menambahkan macam-macam, itu apakah mereka bersumber dari note food itu? Ya, oke.
Nah, mereka menambahkan itu tentu dari refleksi iman ya. Jadi Injil itu kan refleksi iman mereka akan Yesus. Yesus mereka yakini sebagai anak Allah, sebagai Kristus, sebagai Mesias, dan seterusnya ya. Nah, gelar-gelar yang akan kita bahas nanti itu justru nanti akan membantu kita bahwa ini loh Yesus yang dikisahkan oleh penginjil itu adalah anak Allah. Nah, ini yang dalam perikop Yesus dibaptis, mereka menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Nah, mengapa kok Matius tadi menambahkan Yohanes mencegah? Karena murid-muridnya Matius itu nggak bisa menerima bahwa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Ini pengalaman di lapangan, ya. Maka Matius selalu menjelaskan, memang Yesus dibaptis, tetapi waktu pembaptisan itu lalu ada peristiwa Yohanes mencegah. Nah, itu tambahan itu untuk menunjukkan bahwa Yesus tetap lebih besar daripada Yohanes. Sehingga murid-murid bisa menerima, oh begitu toh. Jadi ini adalah refleksi iman dari Matius untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tetap lebih besar daripada Yohanes. Meskipun dia dibaptis, tidak berarti dia lebih kecil, dia lebih besar. Mengapa? Nah, karena ada peristiwa ini, dialog antara Yohanes dengan Yesus. Nah, itu diciptakan oleh Matius dengan maksud mau menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes, dan yang kedua, Matius mau menunjukkan bahwa memang Yesus itu dibaptis untuk menggenapkan kehendak Allah. Ya, jadi ini adalah refleksi imannya Matius bahwa Yesus dibaptis itu punya makna. Dari fakta historisnya itu seperti yang dilaporkan oleh Markus ataupun yang dilaporkan oleh sejarawan Flavianus itu ya Yesus dibaptis begitu saja. Dia dibaptis bersama dengan orang banyak. Dan waktu itu peristiwa terjadinya ada burung merpati, ada suara dari langit, ya itu pun belum tentu terjadi pada waktu itu, ya belum tentu. Artinya bisa jadi, bisa tidak, ya. Nah, kalau yang jelas sekarang ini jelas bahwa itu tambahan dari penginjil dari Matius adalah Yohanes mencegah, lalu ada dialog itu, yaitu pada waktu itu mungkin tidak ada dialog. Lalu Matius menambahkan dialog itu. Begitu. Paham, Suster? Ya, paham. Berarti kan Romo dulu itu apakah ada catatan kaki atau gimana? Oke. Nah, catatan kaki itu memang waktu itu belum ada ya, tetapi para penginjil itu memang sudah mereka hafal ya, mereka hafal perjanjian lama. Mereka tahu persis perjanjian lama, maka mereka mau menunjukkan bahwa Yesus itu memang anak Allah yang terkasih, maka mereka lalu ingat akan kitab Kejadian, kitab Mazmur, kitab Yesaya. Tetapi waktu itu memang tidak menuliskan begitu ya. Ini baru dituliskan ditambahkan kemudian pada waktu abad-abad berikutnya ya. Tetapi pada waktu mereka menulis, mereka memang sadar ini Yesus memenuhi kitab Nabi Yesaya, Kidung Yahweh, hamba Yahweh. Itu mereka sudah tahu. Tetapi waktu itu tentu waktu menulis tidak lalu ada catatan kaki, itu belum ada ya. Catatan kaki memang ditambahkan kemudian ketika nanti ada editor dan seterusnya begitu ya. Oke. Ya, terima kasih Romo. Baik, kita berdoa malaikat Tuhan dulu. Silahkan kelompok 3. Salah satu memimpin doa, silakan. Saya Romo. Yuk, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka yang mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada bintang yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Fiona. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang Lukas. Lukas menambahkan Yesus dibaptisnya terakhir. Mengapa kok Yesus dibaptis terakhir? Mengapa kok Lukas menambahkan kisah ini, ayat ini? Padahal di Markus tidak ada. Berarti kemungkinan bahwa Yesus dibaptis paling akhir juga belum tentu. Pada waktu fakta historisnya pada waktu itu, ya Yesus dibaptis bersama dengan orang banyak, bisa jadi. Ya. Tetapi Lukas punya kekasan untuk menceritakan, enggak, Yesus dibaptisnya terakhir. Bukan untuk menyalahi historis, tetapi dia punya maksud tertentu. Mengapa kok Yesus dibaptis terakhir? Oke, kira-kira apa? Saya mencoba, Romo. Silakan. Ya, Maria. Menurut Lukas, Yesus itu tidak membutuhkan pertobatan. Karena baptisan itu hanya untuk orang-orang yang ingin bertobat. Seperti itu, Romo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke ya, jadi sudah betul. Ini berarti Maria sudah membaca diktatnya ya. Oke. Maksud baptisan Yohanes apa? Adalah untuk mengajak orang bertobat. Bisa menunjukkan? Coba silahkan. Bisa menunjukkan di Injil Matius misalnya, bahwa baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Ayat berapa? Di Injil Matius itu bab berapa, ayat berapa menunjukkan bahwa dia membaptis untuk mengajak orang bertobat. Ada yang sudah menemukan? Bisa di Matius, bisa di Markus, bisa di Lukas. Ya. Matius 3:11. Matius bab 3 ayat 11. Coba dibaca. Aku membaptis kamu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke ya, betul ya. Jadi di sini jelas bahwa Yohanes membaptis untuk pertobatan, supaya orang bertobat. Nah, bertobat menurut Yohanes itu hanya batiniah, ya, menyesal, bertobat, atau juga lahiriah menurut Yohanes. Nah, ini kita harus mencari bukan di kitab Matius, tapi di kitab Injil apa? Bertobat menurut Yohanes itu harus seperti apa? Dalam Injil, tobat, oke. Ketika Yohanes membaptis itu dia meminta apa? Bertobat, konkretnya seperti apa? Ada yang menemukan? Konkretnya pertobatan itu seperti apa? Tentu silakan dicari kisah Yohanes Membaptis. Memberi diri dibaptis dong. Iya. Oke, itu tanda pertobatan. Tetapi lalu konkretnya lalu harus bagaimana?
Di Injil mana yang menceritakan itu? Tobat yang sejati. Matius ada enggak? Matius tidak ada ya. Markus? Markus 1 ayat 2 itu bukan? Markus 1 ayat 2, silakan dibaca. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke, itu pertobatan yang salah satu bentuk pertobatan, tetapi ini lebih pada pertobatan supaya kemudian diampuni dosanya. Tetapi secara konkret pertobatan itu harus diwujud nyatakan seperti apa? Ini belum dijelaskan oleh Markus. Nah, siapa yang menjelaskan lebih konkret lagi? Yaitu Injil Lukas ya, Romo. Lukas, ya betul. Injil Lukas. Coba bisa ditunjukkan Injil Lukas bab? Lukas bab 3. Bab 3, oke. Mulai ayat 7 ya, Romo. Mulai ayat 7. Oke, ayat 7 ke 8-nya. Yang jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Oke, betul. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, oke. Nah, buah-buahnya apa? Lalu kita meloncat ke ayat pertobatan 11 ya. Yang barang 11. Siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaca. Ya, betul. Silakan dibaca. Ya, ayat 11 dibaca. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Oke, yang punya 2 baju dibagi, yang punya makanan dibagi. Jadi berbagi dengan orang lain itu konkret. Ya, pertobatan menurut Lukas itu, ajaran Yohanes itu pertobatannya sangat konkret. Ya, yang punya kelebihan ya mau berbagi dengan yang berkekurangan. Oke, lanjut. Ayat berapa lagi? Untuk para pemungut cukai, ayat 13. Silakan dibaca. Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Oke, ya. Jadi para pemungut cukai, pemungut pajak itu dia jangan korupsi, ya, jangan menagih lebih banyak. Kalau pajaknya itu 10.000 ya 10.000 aja, jangan menjadi 20.000 gitu ya. Jangan menagih lebih banyak, jangan korupsi. Oke. Untuk para prajurit ayat 14. Ya, silakan dibaca. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dari kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Oke, ya. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu ya. Jadi jangan berbuat semena-mena ya. Oke, nah itu begitu seterusnya, konkret pertobatan itu harus menjadi nyata. Nah, dengan begini kan kita lalu bisa paham ya. Nanti kalau Anda membuat renungan ya seperti ini ya. Jadi menggali dari kitab suci, dari Injil, lalu maknanya bagi kita sekarang apa? Nah, lalu kan makna pertobatan ya, ini masa Prapaskah penting juga. Lalu ya kita juga diajak bertobat, pertobatan yang nyata itu kalau kita juga mengubah hati kita, tapi tidak hanya sekedar itu, tapi juga konkret berbuat. Maka kan kita dalam masa Prapaskah selalu ada APP, aksi puasa pembangunan ya, itu untuk berbagi dengan mereka yang tidak punya. Oke, baik begitu ya. Nah, kembali ke Lukas tadi, baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Nah, Yesus butuh bertobat atau tidak? Tidak, Romo. Tentu saja tidak ya. Yesus tidak perlu bertobat karena dia adalah Allah sendiri. Maka Lukas gayanya menceritakan untuk menjelaskan bahwa Yesus dibaptis tapi sebetulnya tidak perlu bertobat, maka lalu dia dibaptisnya
paling akhir. Sehingga lalu Yesus memang istimewa, tidak sama dengan orang yang lain. Ya, oke, jadi dari peristiwa pembaptisan Yesus kita bisa paham sekarang ya bahwa Yesus mau solider, setia kawan dengan manusia, tapi dia tetap lebih besar daripada Yohanes, dan dia juga tidak perlu pertobatan. Tetapi mengapa Yesus mau dibaptis? Tujuan Yesus dibaptis adalah untuk menggenapkan kehendak Allah, ya, dan juga untuk menunjukkan bahwa Yesus bertindak kenabian, ya, tindakan kenabian ada di dalam diri Yesus yang dibaptis. Kenabian itu berarti mengingatkan orang lain, ya, menyadarkan orang bahwa memang mereka itu berdosa, mereka perlu bertobat. Ya, oke, itu lalu maksud Yesus dibaptis. Nah, jadi peristiwa Yesus dibaptis, sekali lagi ya, Yesus dibaptis itu adalah fakta historis, tapi ketika Yesus dibaptis pada waktu itu yang terjadi fakta historisnya, itu kemungkinan ya sederhana sekali, Yesus dibaptis oleh Yohanes sudah begitu saja. Peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh penginjil ini itu sudah merupakan refleksi iman dari mereka, sehingga mereka lalu mengisahkannya itu ditambahkan dengan refleksi imannya, dikaitkan dengan perjanjian lama, dikaitkan dengan siapa Yesus dibandingkan Yohanes, dan seterusnya. Ya, jadi ceritanya menjadi lebih hidup ya, dan lebih punya makna begitu ya. Oke, ya jadi minggu lalu kan Ringga yang bertanya ya, mengapa kok peristiwa baptis itu historis? Ya karena ini ya historis, fakta historis karena memang diceritakan oleh ketiga penginjil, oleh sinoptik ya. Diceritakan, bahkan Yohanes juga menceritakan, sehingga ini pasti historis. Lalu peristiwa yang historis ini dan juga bahkan juga ada laporan sejarawan Flavianus, maka sangat nyata yakin bahwa memang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu peristiwa historis. Lalu maknanya apa? Nah, maknanya baru kemudian itu direfleksikan oleh umat dan dituliskan oleh penginjil. Tadi itu maknanya adalah ya untuk mengenapkan kehendak Allah, untuk solider dengan manusia, untuk mengingatkan manusia butuh bertobat, dan seterusnya. Lalu sekaligus juga diinterpretasikan, nah ini interpretasi jemaat perdana pada waktu itu, bahwa dengan dibaptis oleh Yohanes itu Allah menyatakan bahwa dia adalah anak Allah ya, engkaulah anakku yang kukasihi. Karena juga mengutip dari kitab Nabi Yesaya, berarti dia adalah hamba Yahweh yang menderita. Lalu yang ketiga, karena pembaptisan Yesus itu tadi dikatakan oleh Yohanes, nanti Yesus akan baptis dengan Roh Kudus dan api, itu berarti pembaptisan penghakiman akhir ya, pembaptisan akhir zaman gitu ya. Jadi ini saatnya sudah tiba. Kalau kita melihat di Matius tadi ya, Matius tadi kan menceritakan ada kapak-kapak tadi. Ingat mana yang ada kapaknya tadi? Yang ada kapak itu di Matius atau di Lukas? Penampi sudah siap, kapak sudah siap. Lukas. Ya? Lukas 3 ayat 9. Lukas ayat 9. Oke, silakan bab 3 ayat 9 ya. Silakan dibaca. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini menunjukkan bahwa memang akhir zaman sudah hampir tiba, ya, sudah siap untuk ditebang, sudah siap untuk yang jahat
hilangkan, ya. Oke. Atau juga ada istilah penampi di tangan, ya. Itu yang mana? Ada yang menemukan penampi di tangan. Penampi itu apa aja? Penampi? Nyiru, Romo. Apa? Yang untuk menampi beras atau jagung. Iya, oke ya. Jadi penampi itu ayak, ya. Oke, menampi dari beras. Kalau dengan penampi itu lalu nanti akan gabahnya itu akan tersingkir gitu ya, terbuang begitu ya. Ayak, kalau bahasa Jawanya ayak ya. Oke, baik. Nah, ini menunjukkan bahwa akhir zaman sudah hampir tiba, penghakiman akan tiba, maka Yesus pun itu merupakan penghakim ya, penghakiman, pembaptisan penghakiman ya. Oke, nah yang Yohanes itu dia beri kesaksian ya, Injil Yohanes lebih menceritakannya berbeda lagi. Bagi Yohanes selalu dia merasa tidak penting untuk menceritakan kisah pembaptisan, tetapi dia menempatkannya di dalam kesaksian Yohanes Pembaptis akan Yesus. Ya, oke baik. Ada pertanyaan, masih ada pertanyaan dari perikop ini dan juga penjelasannya bagaimana, ada interpretasinya dan seterusnya. Baik, nah di sini kita lihat ya, sekali lagi untuk merangkum penjelasan ini tadi. Ya. Bagaimana pewartaan Yohanes Pembaptis? Ya. Jadi para murid pertama itu mengenal Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes, ya, dengan pendekatan di bawah itu. Tapi sekali lagi karena ini adalah Injil adalah untuk kesaksian kabar baik mengenai Yesus, maka lalu sudah ada tambahan-tambahan refleksi iman ya ketika menceritakan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes tampil di padang gurun mengingatkan akan pulang dari pembuangan Babel, keluar dari Mesir, penjajahan di Mesir ya. Maka ini juga ada kaitan dengan perjanjian lama ya. Dia tinggal di padang gurun ya. Minggu lalu sudah kita lihat dia makannya adalah belalang ya, buah belalang ya, buah belalang dan madu ya. Dia vegetarian ya, tidak makan daging. Nah, dia hidup sekitar ini ya, tahun ke-15 Kaisar Tiberius ya, oke. Di padang gurun seperti Nabi Elia. Cirinya ya, sekarang rahmat baru sekarang ini betul-betul Allah sudah datang, maka bertobatlah ya supaya bisa masuk kerajaan Allah. Nah, pertobatan itu tidak hanya batin ya, tapi juga lahiriah ya. Tadi sudah kita lihat teksnya dari Injil Lukas, tidak korupsi lagi, mau berbagi dengan orang lain, tidak menindas ya. Lalu baptisan Yohanes merupakan persiapan baptisan bagi iman terakhir ya, tadi ya, penampi sudah di tangan, kapak sudah siap dipakai untuk menebas yang tidak baik ya. Jadi hakim dunia akan datang, tidak lain adalah Yesus sendiri ya, maka dia mempersiapkan itu ya. Mempersiapkan akan hakim yang akan datang yang akan membaptis dengan roh dan api ya. Oke. Jadi dia menyiapkan pembaptisan Yesus yang tidak hanya dengan air tapi dengan roh dan api. Maka pewartaan Yohanes merupakan titik balik dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, yaitu menuju kepada Kristus. Hukum Taurat itu dipenuhi dalam diri Kristus. Ya. Maka Yohanes mengantar pembaca untuk sampai pada Yesus, ya, menyiapkan setiap orang untuk menerima Yesus. Nah, sedangkan Yesus sendiri itu mau dibaptis oleh Yohanes, itu fakta historis, ya, dikisahkan oleh ketiga Injil sinoptik dengan berbagai penjelasan untuk menghilangkan batu sandungan umat Kristiani waktu itu, ya. Penjelasannya apa? Nah, itu tadi ya yang sudah kita bahas.
Yohanes merasa tidak layak, maka dia mencegah Yesus dibaptis. Itu diungkapkan ya dalam Matius, Markus, dan Lukas ini ya. Jadi batu sandungannya itu Yesus harusnya lebih besar kok mau dibaptis oleh Yohanes. Maka cara mengisahkannya ya Yohanes merasa tidak layak. Pewartaan Yohanes tentang pertobatan itu diterima oleh Yesus ya untuk menggenapkan kehendak Allah ya. Biarlah terjadi ini untuk menggenapkan kehendak Allah. Lalu Yesus solider ya masukkan diri dengan jemaat akhir zaman berkat pembaptisan ya mau solider setia kawan dengan umat ya. Juga baptisan Yesus menandakan tindakan kenabian Yesus, simbol bahwa memang Israel itu murtad, berdosa, butuh bertobat supaya dapat diselamatkan. Dan Lukas tadi ya memisahkan Yesus dari orang lain dalam pembaptisan, Yesus dibaptis terakhir untuk menunjukkan bahwa Yesus memang tidak butuh pertobatan itu. Sedangkan Markus menunjukkan bahwa dalam tindakan kenabian Yesus, Allah pertama kali mewahyukan dirinya sebagai Allah keselamatan dalam diri Yesus ya dengan suara dari langit, suara Allah Bapa sendiri, entah kepada Yesus, entah kepada Yohanes, atau yang didengar oleh orang banyak, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka umat perdana mengartikan baptisan Yesus sebagai penghakiman akhir akan dipenuhi oleh Yesus sendiri. Yesus sebagai hakim eskatologis, hakim akhir zaman nanti, dan Yesus sebagai hamba Yahweh yang menderita, ya, karena dikutip dari kitab Nabi Yesaya tadi, dan sejak semula Yesus merupakan anak Allah. Oke, baik. Ini peristiwa Yesus dibaptis, ya. Jadi peristiwa historis, oke. Yesus sepertinya itu dibaptis berarti menaklukkan diri di hadapan Yohanes, tetapi lalu mereka mencari penjelasannya itu dengan tambahan rumusan baik Matius maupun Markus tadi ya dan Lukas ya. Oke. Sedangkan Yohanes sendiri lalu tidak menceritakan itu lagi. Oke. Jadi ini ya Flavius Josephus itu adalah sejarawan Yahudi yang menceritakan bahwa mencatat peristiwa sejarah bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Baik ya, jadi sekali lagi Yesus menerima pewartaan Yohanes untuk mengenapkan kehendak Allah, merupakan tindakan kenabian, simbol bahwa Israel itu perlu bertobat untuk diselamatkan. Lalu Yesus itu minta dibaptis untuk menunjukkan kesatuan antara Yesus dengan orang yang diselamatkan, solider, setia kawan. Dibaptisnya sendiri ya, dipisahkan dari yang lain karena Yesus tidak butuh bertobat. Maka Yesus diwahyukan sebagai Allah keselamatan di dalam diri Yesus ya. Yesus itu artinya sendiri dari bahasa aslinya Yeshua ya, Yahweh yang menyelamatkan ya, bahasa Ibraninya ya. Maka Yesus diinterpretasikan oleh jemaat perdana dalam kisah pembaptisan sebagai hakim eskatologis yang akan menghakimi pada akhir zaman nanti. Yesus lebih unggul tentu saja daripada Yohanes ya. Lalu Yesus juga hamba Tuhan yang menderita ya. Jadi kidung hamba Yahweh ada 4 kidung kitab Nabi Yesaya bab 42, 49, 50 dan 52, 53 ya. Di situ 4 kidung Yahweh itu mengisahkan bahwa hamba Yahweh itu akan menderita tapi dia dipilih Allah menderita untuk keselamatan umat manusia. Nah, ungkapan bahwa Yesus adalah hamba Yahweh itu diceritakan dengan Roh Kudus yang turun atas Yesus ketika dibaptis ya, Theophany, Allah yang hadir. Jadi baptisan tanda kehambaan Yesus ya, hamba Yahweh ya perlu dibaptis ya, tanda pelayanan sampai mati. Nah, demikian jemaat mewartakan identitas Yesus dan tugasnya yang berkaitan erat dengan Roh Kudus. Yesus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus ya, Roh Kudus turun di atas dia. Dan Roh Kudus itu merupakan rohnya sendiri ya. Ini ungkapan Yohanes, Injil Yohanes ya. Tidak seperti nabi sebelumnya yang membutuhkan dirasik oleh roh, kalau Yesus tidak. Rohnya adalah Roh Kudus itu sendiri. Baptisan Yohanes dengan air mendapat arti baru, yaitu tanda baptisan dengan Roh Kudus untuk kaum beriman yang akan datang ya. Yesus nanti membaptisnya dengan roh dan api.
Dan Yesus ditegaskan dengan pembaptisan sebagai anak Allah, ya, suara dari langit yang terdengar itu, sehingga para pembaca tahu bahwa Yesus yang dikisahkan, yang dibaptis itu adalah anak Allah sendiri, ya, yang selalu dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Sejak awal mula karyanya Yesus bertindak sebagai anak Allah, ya. Di sini Matius lebih eksplisit mengatakannya, Markus menyembunyikan, tidak eksplisit, sedangkan Lukas menyejajarkan dengan turunnya Roh Kudus atas para rasul, karena Lukas nanti yang menulis juga kisah para rasul, ya. Roh Kudus turun atas Yesus, itu nanti Roh Kudus turun atas para rasul untuk mengawali misi para rasul. Dan Injil Yohanes itu menuliskan, mengisahkan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan saksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka secara historis, pada suatu ketika, tulisan dari penginjil, Yesus menjadi sadar akan panggilannya dan memisahkan diri dari Yohanes. Ya, jadi Yesus mula-mula dibaptis oleh Yohanes, mengikuti Yohanes, tapi pada akhirnya Yesus ketika dia juga mulai berkarya, dia memisahkan dari Yohanes dan mempunyai murid-murid sendiri. Ya, kapan Yesus mulai memisahkan dari kelompoknya Yohanes itu tidak tahu pasti. Kalau Injil Yohanes itu mengisahkan bahwa Yesus, relasi, ya, hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu sangat lama. Sedangkan Injil Sinoptik itu memberi kesan pada kita bahwa hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu hanya sebentar saja. Ya. Begitu dibaptis, Yesus lalu mulai berkarya. Kalau dalam Injil Yohanes itu relasinya cukup lama, ya. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus dan seterusnya, baru nanti Yesus berkarya. Oke, ya, itu. Nah, kita tidak tahu persis lama atau tidak, tetapi para penginjil itu menceritakan dengan versi mereka masing-masing. Baik, itu mengenai peristiwa Yesus dibaptis. Apakah ada pertanyaan? Halo, Romo. Ya, ya, Yohan. Ini Romo, tadi kan di bagian apa ya, yang Yohanes membaptis Yesus itu kan sebelumnya Yohanes kan merasa bimbang kan, karena Yesus lebih berkuasa. Nah, kenapa Yohanes bisa membaptis Yesus? Itu aja, Romo. Oke. Ya, Yohanes kan memang diutus untuk membaptis orang supaya bertobat, ya. Nah, Yesus sendiri juga ketika dia muncul di muka umum, dia juga lalu melihat Yohanes yang membaptis dan dia juga ikut dibaptis, ya. Ya, itu adalah peristiwa historis yang memang terjadi sehingga itu dikisahkan oleh para penginjil, tetapi para penginjil mengisahkannya dengan refleksi iman, dengan interpretasi, sehingga peristiwa Yesus dibaptis Yohanes itu kemudian dikisahkan dengan tadi yang kita miliki sekarang itu, ya. Jadi gampangnya demikian, sederhananya demikian. Yesus dibaptis Yohanes itu adalah fakta historis, itu terjadi. Tetapi untuk menjelaskan mengapa kok Yesus dibaptis Yohanes, itu peristiwa yang sebetulnya aneh bagi para murid-murid Yesus, karena Yesus itu lebih besar daripada Yohanes, maka harus ada penjelasan mengapa kok Yesus dibaptis oleh Yohanes. Penjelasannya kita temukan dalam keempat Injil itu, ya. Markus itu memulai dengan mengisahkan bahwa ketika dibaptis itu ada suara dari langit, ada Roh Kudus turun. Ya, inilah anakku yang kukasihi, ya. Mau menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi tidak masalah dia dibaptis, tetapi yang jelas bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka kalau ada suara dari langit, suara Allah Bapa sendiri. Begitu pula
Yesus juga adalah hamba Yahweh ya. Kalau kita melihatnya dari Yesus adalah hamba Yahweh, ketika kita melihat dari kutipan Nabi, kitab Nabi Yesaya itu, begitu ya, Yohan. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Menarik ketika tadi Romo mengatakan Yesus melihat banyak orang dibaptis sehingga dia ikut dibaptis. Ini kan menarik ya. Seolah-olah bahwa Yesus itu hanya ikut-ikutan melihat orang dibaptis maka ia dibaptis. Nah, bukankah Yesus ini adalah nubuat dari Perjanjian Lama? Maka si Yohanes ini diutus untuk membaptis Yesus begitu. Jadi itu tadi saya oh ya, apakah karena Yesus melihat banyak orang dibaptis lalu dia ini kan tadi penjelasan Romo bahwa itu adalah nubuat dari Perjanjian Lama. Tadi ada Yesaya, Mazmur, Oke. Kejadian. Ya, oke. Nah, sekarang begini ya. Oke, jadi sekarang kita melihat dari sudut pandang Yesus ya. Tadi dari sudut pandang para penginjil begitu, sudut pandang Yesus. Nah, tentu Yesus sendiri dia akan memang menyadari bahwa dia adalah kesadaran Yesus sebagai anak Allah itu bertahap juga ya. Pada waktu kecil tentu dia belum sadar, tapi kemudian secara bertahap. Nah, Yesus ketika lalu mulai berkarya, mau tampil di muka umum, itu lalu dia sudah mulai sadar ya. Nah, Yesus tentu juga mau mengenapkan kehendak Allah ya. Maka bahwa Yesus itu memang lalu kemudian tampil dan mendekati Yohanes karena memang Yohanes pada waktu itu memang sudah terkenal ya, dan Yesus baru muncul, maka Yesus kemudian masuk dalam kelompoknya Yohanes, lalu juga ikut dibaptis. Nah, di sini tentu cara pandang Yesus sendiri adalah seperti yang kita refleksikan tadi, refleksi imannya para penginjil, bahwa Yesus memang mau mulai tampil, tapi dia kan memang boleh dikatakan untuk tampil itu ya pelan-pelan begitu ya, dan memang dia yang punya relasi dengan Yohanes. Tentu saja Yesus sendiri juga menyadari bahwa Yohanes punya peran penting sebagai orang yang berseru di padang gurun, yang menyiapkan kedatangannya sendiri gitu ya. Maka ya perlu ada relasi yang baik dengan Yohanes. Apalagi kita tahu mereka kan sepupu ya. Mereka bersaudara, mereka sepupu, dan Yohanes sudah lebih dahulu berkarya, maka ketika Yesus mulai berkarya, dia juga boleh dikatakan masuk dalam kelompok Yohanes, yang kemudian pelan-pelan nanti dia memang juga punya murid. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes itu kan kesaksian Yohanes tentang Yesus, Yohanes kan kerendahan hatinya itu tampak ketika murid-muridnya, Yohanes melihat Yesus lewat, itu lalu mengatakan kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah. Artinya Yohanes mengajak muridnya untuk pergi kepada Yesus. Kan ini tidak umum ya. Kita semua ya, para guru nabi pada waktu itu ya tentu ingin supaya umatnya ya tetap mengikuti dia. Tetapi di sini Yohanes berbeda. Dia sadar bahwa dia perannya hanya sebagai menyiapkan jalan untuk Yesus. Maka ketika Yesus sudah datang, ya lalu dia merelakan kalau murid-muridnya itu lalu mengikuti Yesus. Bahkan lalu menunjukkan ya kepada murid-muridnya bahwa inilah Yesus yang harus kalian ikuti, gitu ya. Jadi nanti lalu mulai terpisah tadi antara Yesus dengan Yohanes mulai terpisah, lalu Yesus juga mulai punya murid, dan lalu banyak diikuti karena memang lalu Yesus sebagai nabi dia bisa berbuat mujizat yang tidak dilakukan oleh Yohanes, karena Yohanes memang tugasnya untuk membaptis, menyiapkan pertobatan supaya lalu pada akhirnya ikut Yesus. Nah, Yesus sendiri kemudian dia ketika dia berkarya lalu dia punya kuasa Roh Kudus itu sehingga lalu dia bisa membuat mujizat dan seterusnya, sehingga memang menjadi lebih terkenal, lebih besar. Lalu banyak orang ikut Yesus ya. Jadi begitu kisahnya. Nah, cara pandang Yesus ya memang lah, dia mau dibaptis karena memang dia juga mau menggenapi kehendak Allah itu tadi ya. Jadi Yesus sendiri menyadari siapa itu Yohanes Pembaptis yang punya peran tersendiri, dan dia juga menyadari siapa dirinya yang juga punya peran tersendiri. Tetapi memang lalu ada kaitan antara Yohanes dengan Yesus ya. Maka
Lukas juga mengisahkan itu sudah sejak awal ya, ketika dalam kandungan mereka sudah bertemu, gembira satu sama lain. Yohanes melonjak kegirangan di rahimnya Elizabeth, ibunya, ketika Maria yang sudah mengandung Yesus mengunjungi dia. Ya, oke. Jadi relasi Yesus dengan Yohanes memang dekat. Lalu tidak mengherankan kalau Yesus ketika mulai tampil juga lalu mendekati Yohanes yang memang sudah lebih dahulu punya murid banyak, membaptis dan seterusnya. Ya, Yesus lalu juga datang untuk dibaptis sekaligus untuk menggenapkan kehendak Allah itu tadi. Begitu. Ya, begitu, Suster. Terima kasih banyak, Romo. Baik, ada pertanyaan lain? Ada lagi, Romo. Saya Romo. Oke, silahkan. Yohan dan siapa tadi ya? Yohan lagi, ya satunya lagi siapa? Ya, oke, Mei ya. Oh, ya, Yohan. Ini Romo yang apakah ini pertanyaan saya, apakah Injil Lukas itu termasuk dari refleksi historis, bukan? Itu aja, Romo. Oke. Ya, semua penginjil itu menulis Yesus, tulisan tentang Yesus merupakan refleksi iman mereka akan Yesus. Dasarnya tentu fakta historis, ya, yang sungguh sudah terjadi, nyata, historis, ya, ada sejarahnya. Tetapi mereka tidak sekedar menuliskan sejarah tentang Yesus, tapi mereka lebih-lebih mau mengungkapkan refleksi iman mereka akan Yesus, yang adalah anak Allah, penyelamat, penebus, ya, juru selamat, dan seterusnya, sehingga ketika mereka menuliskan Injil tentang Yesus, mereka sudah menambahkan gelar-gelar Yesus yang sudah muncul pada jemaat perdana, itu lalu dimasukkan dalam cara mereka mengisahkan kisah Yesus, itu sudah dimasukkan di sana, gitu ya. Jadi ketika hidup bersama dengan Yesus, tentu saja gelar-gelar itu belum ada. Tetapi karena mereka menceritakan, mengisahkan tentang Yesus itu sesudah kebangkitan, sudah mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah juru selamat, penebus, dan seterusnya, maka ketika mengisahkan tentang Yesus, menceritakan Yesus, yang mereka kemudian sudah menggunakan gelar-gelar yang sudah mereka kenal pada jemaat perdana pada waktu itu, ya. Jadi merupakan refleksi iman atas peristiwa historis Yesus. Mei? Oh ya, kan di Matius. Yuk sama-sama. Oh ya, Romo, kan di Matius, Markus, Lukas kan setelah Yesus dibaptis kan dipimpin oleh Roh Kudus untuk 40 hari kan. Ya, betul. Tapi di Yohanes itu ditunjukkan bahwa pada hari ketiga gitu ada di pesta pernikahan di Kana gitu. Itu bagaimana maksudnya menggabungkan fakta antara perikop Yohanes ini dengan pembaptisan si Kristus ini? Ya, oke, baik. Nah, jadi begini, mengenai fakta historisnya itu memang kita tidak bisa mempertentangkan antara sinoptik dengan Yohanes, ataupun antar Injil sinoptik juga bisa jadi berbeda-beda, ya. Jadi mengenai waktu, mengenai hari, dan seterusnya itu tentu tidak sama, karena masing-masing punya visi, punya refleksi tersendiri, cara mengisahkan kisah Yesus. Yohanes itu kan paling berbeda sendiri. Yohanes tidak menceritakan Yesus yang berpuasa di padang gurun, tidak ada. Itu hanya di Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Ya. Maka Yohanes tidak merasa perlu untuk menceritakan itu. Bagi Yohanes, dia merasa perlu untuk menceritakan peristiwa di Kana, ya, mujizat di Kana itu lalu diceritakan Yesus. Nah, oleh Yohanes, maka penginjil Yohanes itu mempunyai metode tersendiri dalam mengisahkan, dalam merefleksikan tentang Yesus. Metodenya dengan hari pertama, pagi hari, sore hari, jam 4, ya, jam 9, jam 12, dan seterusnya. Itu Yohanes mempunyai kekhasan seperti itu. Maka dia ada ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu bagi Yohanes itu
dia mau mengacu pada kitab Kejadian ya. Oke, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Lalu pagi hari, lalu jam 9, jam 12, jam 4 sore. Nah, itu karena waktu bagi Yohanes sangat penting, maka dia menceritakan waktu dengan khusus. Nah, itu lalu kita nanti perlu melihat secara khusus. Oke, nanti kalau Anda belajar Injil Yohanes, nanti kuliah di semester 6 ya, itu nanti Anda bisa melihat persis mengapa kok Yohanes memakai waktu-waktu seperti itu gitu ya. Itu memang ada maksud tersendiri gitu ya. Tapi ya singkatnya adalah bahwa waktu bagi Yohanes penting sehingga dia menceritakan nanti belum genap waktunya. Nah, genap waktunya itu kapan? Ketika Yesus wafat di salib. Itu adalah penggenapan waktu bagi Yohanes gitu ya. Oke. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan waktu itu dalam Injil Yohanes dengan sinoptik karena memang berbeda. Kalau sinoptik lebih pada kisah Yesus yang urut begitu ya. Tetapi Yohanes itu tidak lagi urut, maka dia lebih punya kerangka tersendiri dalam mengisahkan itu begitu. Begitu Mei ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terakhir sudah hampir habis waktunya. Baik, kalau tidak ada, saya hanya menyinggung sebentar mengenai tadi ya, sebelum ini kan ada ini ya, liturgi masa Advent ya. Itu pewartaan Yohanes dalam masa Advent itu sangat penting ya. Masa Advent itu tentu Yohanes ditampilkan ya. Karena pada waktu Advent yang menjelang Natal itu kisah kelahiran Yohanes, kisah kelahiran Yesus nanti akan ditampilkan. Lalu di sini masa Advent merupakan pengenangan akan Tuhan yang akan datang ya, yang sudah datang menantikan kedatangan Tuhan. Maka Advent itu menantikan kelahiran Yesus, tapi juga sekaligus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu ya. Nah, maka kita butuh bertobat, rindu akan Allah, bertobat, berbalik kepadanya, disimbolkan dengan 4 lilin, ya, yang satu persatu dinyalakan 4 minggu, maka makin lama makin terang, dari gelap menjadi terang, sampai pada terang sejati, yaitu Yesus sendiri. Kedatangan Yesus yang kedua itu adalah untuk menghakimi dunia pada akhir zaman, ya, untuk mengembalikan kerajaan Allah kepada Allah Bapanya. Dalam masa Advent itu ada 3 tokoh besar, yaitu Yesaya, ya. Nanti Yesaya juga muncul di dalam Jumat Agung, ya, masa Pekan Suci itu Yesaya juga akan dimunculkan kembali sebagai hamba Yahweh yang menderita. Tetapi di Advent pun juga muncul Yesaya, Yohanes Baptis, dan Bunda Maria. Ya, Yesaya itu dimunculkan untuk menunjukkan bahwa Allah yang menubuatkan Kristus, ya, Allah akan menubuatkan Kristus dan keselamatan kepada kita. Sedangkan Yohanes Baptis ditampilkan untuk mempersiapkan kita dengan pertobatan, ya. Sedangkan Bunda Maria itu ditampilkan simbol sukacita untuk menghayati kedatangan Yesus yang dinanti-nantikan dalam rahimnya dan dalam iman, dan juga dalam harapan kita nanti untuk kedatangan dia yang kedua kalinya ya pada akhir zaman. Oke, baik, itu tambahan saja. Oke, begitu. Baik, oke, sekali lagi masih ada pertanyaan tidak?